Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkia. Saya dari kelas D3 RPLA 4402. Di sini saya akan menampilkan sebuah asesmen praktikum saya membuat aplikasi desktop menggunakan Java Swing. Nah, di sini halaman pertama saya membuat sebuah landing page di mana pada konstruktor main ini saya membuat sebuah perulangan for dari 0 sampai 100. Ini untuk loading, nanti akan muncul sebuah loading progress. Nah, setelah landing page mungkin saya akan ke koneksi dulu. Nah, di sini di koneksi ada sebuah fungsi di mana di sini untuk mengambil sebuah database dari MySQL. Nah, di sini untuk URL-nya, untuk nama user, dan jika menggunakan password, isi passwordnya apa. Nah, ini setelah saya cek tadi koneksinya sudah berhasil. Lalu mungkin sekarang saya ke login. Nah, di halaman login di sini kita memanggil dulu untuk connection, prepare statement, result set, sama objeknya. Nah, lalu di sini ada tombol register. Untuk di desainnya saya coba run dulu. Kita run project dulu. Nah, running. Nah, ini merupakan sebuah perulangan dari yang ada di landing page tadi yang di user login. Ini dia akan merulang dari 1 sampai 100. Nah, ketika 100 dia akan langsung terbuka halaman login. Dan di sini ada sign dan ada create user. Nah, create user ini dia akan membuka halaman register dan akan menutup halaman login ini. Saya akan coba klik. Nah, dia akan membuka halaman register dan akan menutup halaman yang login. Mungkin sebelum ke login saya akan membahas register dulu mungkin. Register. Nah, ini. Nah, di register juga sama, ini ada untuk connection, prepare statement, sama result set. Nah, untuk penyimpanan datanya di sini saya ada pengecekan di mana jika NIK-nya jika NIK-nya kosong atau username-nya kosong atau password-nya kosong atau nomor teleponnya kosong, nah dia akan memunculkan sebuah pesan ada data yang masih kosong. Ya, cobakan nomornya. Misal username-nya tidak dibuat. Nah, ini bakal muncul pesan ada data yang masih kosong. Nah, lalu untuk kedua, jika password tidak sama dengan confirm password, nah dia akan muncul sebuah pesan password tidak sama. Saya akan contohkan. Misal ini. Nah, ini ya, langsung muncul pesannya password tidak sama. Nah, lalu jika dia true, dia else, dia masuk ke else, dia akan menyimpan masuk ke query yaitu insert ke tabel user. Mana di sini ada tabel user dengan ID, NIK, username, password, nomor telepon, status pegawai, jabatan, dan gaji. Dia masuk ke kolom-kolom ini. Values-nya masih tanda tanya karena yang akan di-insert. Lalu di sini melakukan koneksi lagi ke database yang kita punya. Lalu di sini karena ID-nya saya di set dari
data dari MySQL-nya auto increment. Ini kita cek dulu ke structure. Nah, karena ID-nya saya membuat auto increment, jadi untuk ID-nya saya set null. Nah, untuk nick-nya kita get tag jadi sesuai yang user input, username, password, nomor telepon. Nah, untuk status pegawai, karena di sini saya menggunakan admin itu hanya satu akun, jadi untuk setiap user yang mendaftar, dia akan otomatis status pegawainya pegawai, menjadi pegawai. Nah, untuk jabatannya ada get selected item, karena di sini saya menggunakan ada pilihan. Nah, lalu untuk gajinya di sini saya set untuk awalnya 2.500.000. Nah, jika lalu dieksekut untuk bisa dieksekusi. Lalu jika setelah dieksekusi akan memunculkan pesan berhasil mendaftar. Saya akan coba cek di sini. Kita ini jadi database flashing up. Nah, ini berhasil mendaftar. Kata oke, dia akan masuk ke halaman login lagi. Nah, dimana di sini juga saya ada memunculkan dua button tambahan, yaitu ada minimize dan close. Sekarang kita coba cek ke halaman login. Login. Nah, di login ini kita nge-get koneksinya dulu. Karena di koneksi ini ya saya menggunakan nama konstruktornya get koneksi. Kita panggil konstruktornya dari koneksi. Nah, lalu di sini ada kita get dulu username dari ini dan passwordnya yang akan diinput. Lalu ada try and catch, kita cek dulu. Yang pertama ini untuk statementnya kita konekkan dulu ke koneksi. Lalu di sini kita cek dari SQL, select semuanya dari user, di mana username yang ada di database, username ini mana ya? Nah, ini username ini, dia harus sama dengan username yang diinput yang ini. Dan passwordnya juga harus sama dengan password yang diinput ini. Password yang ada di database harus sama dengan password yang diinput. Lalu ini dieksekut. Nah, setelah dieksekut, kita cek jika dia next, jika dia mengklik ya ini tambah segini ini, maka di sini kita akan cari username-nya dulu. Username-nya siapa? Lalu di sini saya cek ke dashboard pegawai. Dashboard pegawai yang ini. Nah, ini karena di sini saya akan memanggil sebuah data dari pegawai, yaitu username. Yang kedua itu jabatannya, dan yang ketiga itu cek gajinya. Nah, di sini kita set dulu. Baru di sini kita cek statusnya sebagai apa. Nah, jika status pegawai ini, status pegawai, nah, jika dia admin, maka dia masuk ke halaman admin. Nah, jika false, jika else, dia nggak masuk ke if ini, dia masuk ke halaman pegawai. Nah, saya coba cek. Oh ya, dan ini juga ada message untuk username dan passwordnya salah. Yang pertama mungkin kita ini dulu, yang salah dulu. Ini username atau password salah. Nah, ini kita coba masuk ke halaman pegawai. Nah, ini untuk halaman pegawainya. Selamat datang, ada pesan, lalu ada namanya muncul, jabatannya sebagai apa, dan informasi gajinya berapa. Nah, lalu di sini ada cek kehadiran, maka dicentang. Jika sudah, maka pegawai bisa keluar dari aplikasi ini. Nah, lalu untuk adminnya,
di sini di admin saya coba buka dulu. Ya, dia masuk ke halaman admin. Di admin ini ada proses CRUD. Nah, kita coba buka dulu di halaman dashboard. Nah, ini. Nah, di sini yang pertama ya harus diimport dulu untuk SQL connection-nya, SQL exception-nya, terus controller koneksi karena saya ini beda package. Nah, di sini saya membuat constructor untuk menampilkan data. Di sini ada default table model, yaitu nama tabel ini. Dan kita inisiasikan dengan nama variabel model. Lalu kita add kolom yang pertama yaitu ini ya, no, NIK, nama karyawan, passwordnya apa, nomor teleponnya berapa, jabatan, dan gaji. Nah, lalu kita ada try and catch, kita coba dulu. Untuk yang pertama kan nomor, ini kita integernya awali dengan nomor 1. Nah, di sini kita ada select dari SQL, kita select sesuai urutan di atas yaitu NIK, username, password, nomor telepon, jabatan, dan gaji dari tabel user. Nah, ini kita nge-get, terus di-execute. Nantinya ada perulangan while di mana di sini akan mengambil seluruh data yang ada di database. Jadi ini dia akan menampilkan seluruh data yang ada di database. Nah, terus nah ini untuk tabelnya integer tabel karyawan row add point, ini untuk mengecek barisnya, dan untuk string NIK-nya juga sesuai dengan ini tabel mouse kliknya. Nah, lalu di sini juga saya ada ubah data karyawan atau edit, dan ada cari karyawan atau di search, dicari ya. Nah, mungkin sekarang saya ke ubah data dulu ya untuk ke search ke editnya. Nah, di edit data ini kita buka dulu file Java-nya. Nah, di sini hampir sama, ada menampilkan data juga. Hampir sama. Nah, lalu di sini saya ada metode simpan untuk jika ada pengubahan data karyawan, ada hapus juga. Ini untuk batal ini untuk mengkosongkan data yang sudah dipilih jika takut ada yang diubah. Nah, ini batal aja, dia akan menghapus. Nah, lalu ini untuk editnya. Jadi di edit ini kita cek dulu barisnya untuk nama tabelnya, tabel karyawan, kita get pointnya. Lalu ini membuat variabel baru yaitu ID karyawan. Pada tabel karyawan get value at baris 1. Nah, berarti dia yang di sini. ID-nya ini di karyawan. Kenapa 1? Karena untuk nomor ini dia terhitungnya 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang kedua nick. Nah, ini mengikuti saja. Ini nick, baru yang ketiga nama karyawan, yang keempat password. Nah, ini mengikuti. Lalu untuk simpannya, dimana ada try and catch lagi, kita update di sini dimana set ID. Nah, ID yang di set ini dia akan di get text, terus NIK-nya akan di get lagi, dia akan diubah karena akan ada pengupdatean. Nah, semua data yang akan diupdate ini harus dimasukkan ke dalam update ini agar bisa diubah. Saya akan contohkan, misal yang ini Dedi, misal namanya jadi Dedi S. Nah, saya akan coba simpan. Ubah data keadaan berhasil. Nah, ini untuk datanya langsung berubah menjadi Dedi S.
Kita cek lagi. Nah, tinggal yang hapus. Kita cek yang hapus. Nah, ini untuk hapus datanya. Karena untuk hapus untuk di SQL kita delete. Nah, kita delete from user where NIK-nya. Nah, di sini saya untuk meng-get-nya bukan dari nama tapi dari NIK. Karena dari NIK ini setiap orang mempunyai NIK yang berbeda-beda. Dia bisa disebut unique. Nah, kita di delete. Seperti biasa di get connection dulu. Lalu prepare statement. Dan di sini saya agar takutnya ada admin yang salah tekan atau tertekan ininya untuk memencet hapus. Di sini saya membuat sebuah option. Anda yakin ingin menghapus data ini, jika no dia akan meng-unsend lagi datanya. Nah, ini untuk hapus, jika yes dia akan menghapus data. Nah, mungkin untuk sekarang hapus sudah. Kita back. Nah, sekarang mungkin ke carinya. Untuk search-nya sini kita, nah di sini untuk carinya akan try and catch lagi. Nah, di sini saya mencarinya untuk dari username-nya. Nah, dimana di sini kita ambil lagi com mysql cj.jdbc.driver, koneksinya kita ambil lagi. Nah, terus purpose statement-nya, nah kita isi, kita select dari ID, NIK, password, nomor telepon, status pegawai, jabatan, dan gaji dari user, dari tabel user, dimana username-nya sesuai inputan yang nanti akan dicari. Oke, di sini di execute, lalu ini ada if. Nah, jika dia ngeklik ini cari. Nah, di sini saya membuat string atau S1, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ini untuk mengambil sebuah data yang ada dari database ini. Ya. Nah, dimana ini tuh? Ini S, ini 1, 2, 3, 4, 6. Tuh. Nah, lalu sini dimasukkan, di set untuk biar dimasukkan. Jika namanya kosong, ini ada di option, dia akan memunculkan nama tidak ditemukan. Nah, kita coba cek dulu. Misal tadi ada artis. Nah, kita klik cari. Nah, ini untuk ID-nya, ya NIK-nya, nomor teleponnya segini, statusnya segini, jabatannya apa, passwordnya apa, dengan gajinya berapa. Nah, ini misal dari search juga ini bisa langsung diubah. Misal gajinya ya, atau nomor teleponnya ya, misal ini 76, misal jadi 60. Akan disimpan. Oke. Nah, ini sudah diubah ya, asalnya tadi 76 jadi 60. Kita cek Adis. Nah, ini ya, nah ini langsung jadi 60. Ya sudah diubah. Ini untuk keluar, dia akan masuk ke halaman login. Mungkin untuk database-nya juga, saya di sini hanya menggunakan satu tabel saja, jadi tidak ada relasi apa-apa. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan dari proyek praktikum saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.